warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mubarakah Bapak Haji Muhammad Syair alladzi sami'na wa ta'na, santriwan santriwati Masjid Al-Mubarakah, penyepen bedokan yang saya juga cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Mubarakah, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2023. Semoga dengan adanya Hari Guru Nasional ini, kita semua yang ada di sini belajarnya semakin tekun, semakin bersemangat, dan terutama akhlak-akhlak yang jelek kita berubah lebih baik lagi. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat adanya beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Santriwan santriwati Masjid Al-Mubarakah yang saya cinta sayangi, di sini saya akan membahas tentang bagaimana jasa-jasa guru kita yang sudah mengajari kita dari kecil sampai hari ini, terutama yang menjadi madrasatul ula. Siapa? Sekolah pertama kalian siapa? Ibu. Jadi ummi madrasatul ula. Jadi ibuku adalah sekolah pertama untuk kita semua. Kenapa? Karena dengan adanya ibu kita mengetahui semuanya, ya, mengetahui semuanya. Dari kita belajar merangkak, berjalan, berlari, berbicara, dan lain sebagainya, itu atas jasa-jasa ibu kita. Maka oleh sebab itu kita harus semuanya menghormati guru pertama kita, yaitu ibu. Jangan sampai kalian sudah dewasa membentak ibu kalian, memarahi ibu kalian, menyuruh ibu kalian, apalagi sampai mengusir dari rumah kalian. Jangan sampai hal yang seperti itu, karena ibu itu adalah surga bagi kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu adalah Telapak kakinya ibu. di bawah telapak kaki ibu. Jadi oleh sebab itu kita jangan sampai meremehkan jasa-jasa ibu kita. Selain jasa-jasa ibu, juga jasa ayah kita yang sudah mencari nafkah dari pagi sampai sore, ada yang sampai malam hari.
itu karena untuk kita semua, bagaimana kita nantinya menjadi anak yang sukses, ya. Karena yang namanya orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang bodoh. Pastinya yang namanya orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, baik sukses di dunia ataupun sukses di akhirat. Maka sekarang mumpung hari guru, kalian nanti ketika pulang dari sini ke rumahnya, maka kalian minta maaf atas kesalahan-kesalahannya. Selain ibu dan ayah, ada pengganti kalian, pengganti orang tua kalian, yaitu adalah guru-guru kalian semua yang sudah mengajari kalian, yang di sekolah SD dari pagi sampai siang kalian belajar di sana. Kalau kalian tahu begitu payahnya guru-guru kita yang sudah mengajari kita, tapi kalian kadang-kadang di sekolahnya masih jengkel, masih tidak punya adab kepada gurunya. Masa itulah yang namanya siswa. Mungkin guru-guru kalian di tengah malam mendoakan kalian agar menjadi siswa yang sukses nantinya ketika dewasa. Tapi kalian mungkin lupa ketika tengah malam, mungkin kalian tidur enak sehingga lupa mendoakan orang tua kalian dan guru-guru kalian. Maka mulai hari ini sampai seterusnya kalian harus mendoakan orang tua kalian dan guru-guru kalian, biar ada sitrum, ya, gurunya mendoakan kalian, kalian juga mendoakan gurunya, biar semakin bagus, ya. Maka ingatlah guru-guru kalian yang sudah mengajari kalian bersusah payah untuk kalian, bagaimana kalian nantinya menjadi anak yang berakhlakul karimah, ya, menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang sombong, yang kurang baik. Itu keinginan guru-guru kita semua. Ingat bahwasannya dengan adanya guru-guru kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Itulah sangat baiknya guru-guru kita. Jadi kita harus membalas jasa-jasa guru kita, yaitu dengan cara menghormati dan menghargai apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita. Paham? Paham? Ingat itu. Dengan kalian memberikan hadiah kepada guru-guru itu sudah bagus. Tapi alangkah bagusnya yaitu ketika kalian bisa berubah akhlak-akhlak kalian, ya. Akhlak kalian semakin bagus kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Itu yang paling bagus daripada hanya memberikan buket ataupun hadiah-hadiah lainnya, ya. Percuma kalian memberikan buket, percuma kalian memberikan kado hadiah kepada guru-guru kalian, tapi perilakunya semakin jelek. Itu percuma.
dari saya pribadi menginginkan Ustadz, bagaimana kalian yang tidak bisa tertib, bisa tertib. Disuruh untuk tidak berbicara, tidak berbicara. Disuruh untuk belajar, belajar. Disuruh untuk mengaji, mengaji. Itu keinginan Ustadz. Ya. Kalian tidak perlu memberikan hadiah kepada Ustadz, tidak perlu. Yang saya inginkan, doakan Ustadz semoga sehat walafiat sehingga bisa memberikan ilmu kepada kalian. Dan semoga kalian juga tidak pernah bosan bersama Ustadz. Walaupun Ustadz sering memarahi kalian, sering memukul kalian, tapi tujuannya yaitu bagaimana kalian menjadi anak yang baik. Itu tujuannya. Bukan ingin memukul kalian, memarahi kalian, bukan dari amarah, tapi yaitu tanda kasih sayangnya Ustadz kepada kalian. Ya, ingat. Paham? Apakah kalian bisa berubah? Dengan niat yang baik, dengan niat yang paling dalam hati kalian, niatkan untuk bisa berubah, untuk bisa berbakti sama orang tua, bisa berbakti sama guru-gurunya. Ya, jangan pernah mengecewakan atau sampai menyakiti hati gurunya. Karena ketika kalian menyakiti gurunya sampai gurunya sakit hati, maka nantinya dengan harap ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat ataupun barokah untuk kalian. Jadi hati-hati kalian ketika berbicara sama orang tuanya, berbicara sama gurunya. Jangan ada yang sampai membentak atau menyuruh gurunya, atau sampai membuka aib gurunya. Jadi doakan bagaimana gurunya sehat walafiat, ilmunya yang akan disampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk saya. Niatkan seperti itu kalian. Karena menjadi guru itu bukanlah hal yang mudah. Adalah yang paling sulit, yaitu ketika ada siswa yang jengkel, ada siswa yang tidak bisa diatur dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan bagi guru. Tantangan bagi guru. Karena ketika guru itu tidak sabar, maka bisa saja sampai mencederai anak didiknya. Ya, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai kalian putus semangat untuk tetap belajar. Kapanpun kalian tetap belajar. Kalau bisa, kalian dalam satu hari kasih waktu untuk belajar walaupun hanya 1 jam. Biar waktu kalian bisa bermanfaat. Semakin hari bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah ilmu-ilmu kalian. Kalau hanya main HP, main game, itu hanya membuang-buang waktu saja. Ya, jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin. Gunakan untuk belajar. Ketika sudah belajar, sudah berusaha, kemudian kalian juga berdoa. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa berubah akhlaknya yang jelek menjadi lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.